negara itu. Oh, itu sendiri. Ada apa aja sih emang 3 pembentukan negara itu? Isinya tuh ada filsuf, prajurit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mit? Lagi sibuk nggak, Mit? Enggak nih, lagi nyantai kebetulan. Oh, diskusi yuk. Ayo silakan masuk. Oh iya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Irawan dan rekan saya Kayla Meta Ramadhani. Kami berdua dari kelas C semester 4 jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke guys, jadi di sini kita akan membahas tentang filsafat politik berdasarkan teori dari Aristoteles dan Plato. Itu gimana sih, Met? Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang politik yang berdasarkan dari teori Plato dengan konsep negara ideal ya. Dan juga di sini kita nggak cuma buat ngebahas teori si Platonya aja, Mit. Jadi kita juga akan mengkontrakan dari teori tersebut. Gini, Mit, kalau berbicara tentang politik, biasanya kan ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari, ya kan? Pastinya itu. Dan khususnya di Indonesia hari ini, Mit, membicarakan tentang politik itu menjadi hal yang tabu dan negatif. Banyak kesan-kesan yang kurang baik karena memang banyak nilai yang digambarkan, nilai para negarawan itu kurang baik, Mir. Cuma pada dasarnya politik itu baik, dia tuh menyangkut kehidupan sehari-hari. Tujuan dari politik juga baik. Salah satunya ada mensejahterakan masyarakat, terus ada sistem pemerintahannya kan juga berjalan. Iya, Met, karena Rasul pun mengajarkan untuk kita berpolitik. Tapi untuk hari ini, kenapa sih nilai itu bisa hilang? Kenapa sih nilai itu bisa berubah terhadap nilai yang semestinya membicarakan politik? Yang semestinya nilai itu baik bagi diri sendiri. Pada persoalan kali ini, walaupun memang menjadi permasalahan yang sangat kompleks, jadi dari itu ada beberapa cabang permasalahan. Oh, jadi ada cabang-cabang permasalahannya gitu? Iya, ada. Oh, jadi Yaitu, contohnya itu, satu contohnya itu apa aja sih? Oh, permasalahan yang timbul salah satunya ketika kita membicarakan politik itu menjadi itu menjadi rusak. Ada satu moralitas yang rendah terhadap diri seseorang, atau bisa disebut juga unsur yang kurang dalam dirinya, yaitu unsur agama semisal. Oh iya bener tuh, Mit. Bisa dikembangin lagi tuh, Mit. Terlebih lagi di Indonesia dia tuh erat banget sama agama. Kamu kalau mau tenar gak usah buat isu-isu yang cukup rumit, Mit. Jadi isu agama aja kita udah bisa tenar gitu. Responnya itu cepet banget. Soalnya di Indonesia itu identik banget sama yang namanya spiritual, hal-hal religius. Mungkin beda dengan yang di barat, walaupun yang di barat juga banyak pertentangan soal agama. Nah, itu kembali ke perihal politik. Bahkan dari zaman dulu pun, politik menjadi hal yang menarik karena membicarakan kehidupan. Semisal nih, aku dan kamu bermain, melakukan komunikasi, itu sebenarnya bagian dari politik. Oh, iya. Gitu ya. Jadi politik itu pun tidak berkesan hanya sekedar dalam merebut sebuah kekuasaan. Walaupun memang hari ini nilainya seperti itu. Yang membicarakan politik itu merebutkan suatu kekuasaan, kepentingan, dan sebagainya. Oh, padahal gak gitu juga loh, Mit. Pada intinya melakukan satu hubungan yang baik itu melakukan hal-hal yang baik terhadap orang-orang dalam ruang tersebut. Nah, ruang tersebut itu bisa disebut, bahkan memang disebut politik. Negara, Mit. Iya, negara kali, Met. Oh, negara Iya, ya, aduh negara, ya Allah, dan salah ya. negara. Disebut negara ya, Mit Iya. ya. Karena secara bahasa pun politik itu berasal dari kata polis yang artinya kota. Iya. Nah, polis atau kota itu bisa disebut juga dengan negara. Negara bisa disebut satu wilayah terdiri di dalamnya ada masyarakat yang memiliki tujuan yang baik.
atau bisa disebut juga dengan ideologi yang sama. Ya. Contohnya nih ya, Mit ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu di Indonesia Pancasila. Pancasila kali, Ben. Pancasila kali. ya, Ya, santai aja. Pancasila gitu kan. Ya. Walaupun nanti berkembang dengan ideologi yang bermacam-macam, Mip. Cuma pada dasarnya politik itu seperti yang tadi dijelaskan. Ya. Dan lalu banyak para pemikir yang membicarakan politik. Terutama pemikir besar yang akan kita bahas sekarang, Mit. Ya. Yaitu Plato dan Aristoteles. Bahkan Plato sendiri pun memberikan satu teori, Mit, yang cukup keren dari luar biasa berarti ya. dari perihal politik itu sendiri, yaitu konsep negara yang ideal. Jadi gimana sih, Mit, konsep negara idealnya si Plato itu kayak gimana? Oh iya, jadi gini, Met. Sebenarnya konsep negara ideal yang dirumuskan oleh Plato bahwasannya negara dipimpin oleh filsuf dengan beralasan karena filsuflah orang yang bijaksana, sebab filsuf menggunakan akalnya secara optimal, dan lalu secara unsur pun cukup 3 dari bentuk pemerintahan. Wah, 3 pembentukan bentuk negara itu itu sendiri. Ada apa aja sih emang 3 pembentukan negara itu? Isinya tuh ada filsuf, prajurit, pedagang. Dan pedagang itu sebenarnya istilah dari rakyat biasa juga sih. Nah itu, dan sifatnya otoritarian, yaitu dalam puncak pimpinan itu suara hanya dipegang oleh pimpinan. Pimpinan itu suara hanya dipegang oleh pimpinan itu sendiri. Walaupun sebenarnya banyak yang bentuk-bentuk negara itu kayak aristokrasi, demokrasi, oligarki, dan tirani. Nah, menurut Plato, dari berbagai bentuk negara itu yang paling baik itu adalah aristokrasi. Kok bisa sih disebut negara yang paling baik tuh aristokrasi, Mit? Sebab aristokrasi itu dipegang oleh para cendekiawan, yaitu filsuf-filsuf barat, filsuf-filsuf barat tadi. Walaupun hari ini sebenarnya sudah ada ala-ala aristokrasi. Kapan gitu. Kerajaan-kerajaan itu aristokrasi atau bisa disebut juga dengan feodalis. Nah, Mit, Plato juga menyebutkan sistem aristokrasi itu baik karena yang tadi kamu bilang itu para cendekiawan yang pegang. Dia berpikir kalau bahwasanya aristokrasi itu bakal baik karena orang-orang yang pintar yang memegangnya. Dalam berpikir, filsuf itu ketimbang dari demokrasi, walaupun semuanya bakal berefek. Jadi ada contohnya nih, Mit. Contohnya apa tuh? Kayak demokrasi kan dia memberikan satu ruang kenegaraan yang sifatnya bersama-sama, sama rata, entah kamu ras sama bahasa gitu ya. Entah kamu prajurit, entah kamu rakyat biasa, entah kamu pedagang, entah kamu filsuf, siapapun itu yang mampu berkompetisi, dia tuh jadi bisa menjadi puncak pimpinan. Itu demokrasi. Sedangkan aristokrasi tuh nggak kayak gitu. Yang tadi kamu sebutin, hanya seorang filsuf, hanya seorang bangsawan lah yang menjadi puncak pimpinan. Nah, ada juga oligarki. Oligarki itu orang-orang kaya yang memimpin. Kan jadi kalau orang-orang kaya, hanya orang-orang kaya yang memimpin kan, jadi orang biasa tuh jadi nggak bisa. Gitu. Dia berarti hanya orang-orang tersebut, golongan tersebut yang bisa menjadi pimpinan negara tersebut. Dalam satu wilayah tidak ada rakyat yang memimpin, pedagang biasa yang memimpin, hanya orang kaya aja yang bisa memimpin. Terus ada tirani yang lebih parah. Apakah ada tirani dalam suatu negara itu, Mit? Ada kok tirani. Contohnya di Utopia dulu ya. Penindasan seperti itu. Jadi tirani satu pemerintahan yang membentuk suatu negaranya yang bersifatnya mengekang, mendominasi, yang pada akhirnya penindasan.
Nah, demokrasi kejatuhannya pada akhirnya itu tirani sebenarnya. Makanya Plato menurut saya yang saya baca, dia menolak demokrasi. Dia nggak setuju demokrasi karena pada akhirnya dia meninggalkan dan memilih nggak setuju. Eh, tapi di sini juga terlalu naif karena pada akhirnya membicarakan kebenaran mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, bagaimana mengupayakannya dalam usaha-usaha nilai itu secara baik atau tidak. Contohnya walaupun aristokrasi secara ideal mungkin yang dikonsep oleh Plato, tapi dalam implementasinya itu tidak sesuai dengan konsep Plato. Oh, jadi gitu ya, Mit. Mm-mm. Terus apalagi sih, Mit, dari itu? Iya, pada akhirnya pada akhirnya pun sama tirani. Semisal hari ini pun terlihat sebenarnya walaupun kita bentuknya demokrasi, tapi pemain demokrasi itu bukan orang-orang yang bodoh. Ada unsur agak-agak Aristoni. Jadi Aristo itu tuh orang-orang pinter pada akhirnya sama sekarang. Misalnya ya, sekarang DPR masih goblok tuh. Tapi dalam artian bukan dia nggak berilmu, dia berpendidikan, bahkan dia lebih tinggi. Tapi kenapa bisa pada hari ini pun sama tidak sesuai gitu. Padahal ngomongin kapasitas dia yang berubah berarti dia yang salah dari yang salah penerapannya. Oh, jadi itu tuh yang salah bukan sistemnya ya. Jadi Iya. pada orang itu sendiri ya, Mit ya. Jadi itu pun naif dan membicarakan konsep aristokrasi yang dapat digandrungi oleh Plato itu sifatnya apa ya? Itu sifatnya otoritarian. Bagaimana sifat otoritarian itu? Nah, tahu nggak, Mit, bagaimana sifat otoritarian itu? Oh, jadi gini, Mit, sifat otoritarian itu satu negara yang dihimpun oleh satu suara atau satu orang, dan itu sangat memberikan satu potensi dalam kecelakaan pengungkapan kebenaran, Mit. Contohnya nih ya, kayak gini aja, kalau mungkin banyak suara yang berkumandang, maka akan banyak kebenaran yang terungkap. Tapi kalau kebenaran cuma hanya ada dalam satu suara atau satu ruang, mungkin hanya ada dia doang gitu, satu orang itu Iya. doang yang tahu, Jadi orang nggak lain ada orang yang lain lain itu gitu. nggak tahu. Bersifat tertutup gitu. Jadi ya cuma ya pimpinan itu aja yang tahu. Jadi rakyat itu nggak tahu. Dan itu pun akan lebih mudah dicurigai atau bisa tersistematiskan dalam bentuk kebohongan. Karena sistem otoritarian itu ya mau tidak mau rakyat highway ikut atasan karena dia nggak tahu. Jadi kayak kalau di Sunda tuh tuturut munding gitu loh. Kalau di Ikut-ikut aja kalau gitu. di Bekasi apa ya? Ayo ikut ikut aja gitu. Ya rakyat itu nggak tahu kebenarannya, itu hanya pimpinan aja. Rakyat itu ya mau tidak mau kan harus menerima, dan itu sebenarnya itu kurang baik, Mit, buat di dalam negara. Dalam artian kalau aku sih sebenarnya menolak sistem otoritarian itu. Ya kalaupun banyak kasus dan banyak ada sejarah yang oke nih, kayak contohnya pada zaman Soeharto kan berhasil kayak KB kan keluarga berencana dan sebagainya. Ya dibalik itu semua kan, Mit, banyak korban juga. Ada beberapa mahasiswa yang menjadi korban, ada beberapa mahasiswa yang menjadi korban meninggal, dan berpendapat itu dibungkam gitu. Dia berpendapat itu ada gimana baiknya gitu lah. Gimana baiknya gitu kalau sistem otoritarian itu hanya dipegang oleh satu orang aja. Jadi kayak kebenaran ya udah dia yang tahu, kita mah rakyat mau nggak mau ikutin atasan gitu. Iya, bahkan juga nih ya saking memang bergaya otoritarian antara suara kebenaran itu malah dibungkam. Itu kan efek daripada aristokrasi, pimpinan yang bersifat otoritarian, dan itu pun menjadi salah satu kritik pada konsep Plato. Karena Plato lebih menginginkan negara dipimpin oleh filsuf.
nggak bisa sama orang-orang yang bawah. Jadi kita rakyat nggak bisa pokoknya dia yang jadi bangsawan, terus dia yang pinter, dia yang bisa jadi pemimpin negara, menguasai negara. Kita rakyat biasa nggak bisa karena tadi dia takut negara ini nggak selesai karena filsuf lah yang lebih bijaksana. Padahal nggak juga ya. Oh, Nggak iya pada juga. Dan itu pun punya satu efek negatifnya. Tadi kebenaran lebih mudah disistematiskan dan lebih mudah dipermainkan. Bahkan suara-suara kebenaran yang kecil pun itu tidak terdengar. Nah, itu sifat otoritarian. Walaupun pada akhirnya semua tujuan memang baik, cuma bagaimana cara pengimplementasiannya itu perihal hal itu. Makanya untuk kritik Plato sebenarnya gak juga dari sistem aristokrasi itu gak juga baik. Itu bagaimana orang yang menjalankannya. Demokrasi pun juga baik, ketika memang seseorang itu siap, dalam artian masyarakat yang bahkan demokrasi pun bisa jadi lebih baik karena di sana ruang-ruang terbuka, bahkan nanti akan timbulnya sistem kritik atau kritik. Nah, dari sistem kritik atau kritik kan kita jadi bisa memperbaiki dari si pemerintahan tersebut. Jadi si pemerintahan tersebut tidak hanya mendengarkan dari bawahan-bawahannya dia, tapi bisa juga mendengarkan si rakyat tersebut, Oh, jadi sistemnya itu kayak kerajaan ya, Met? Iya, kan kalau kerajaan itu dia maksudnya rakyat ya nggak bisa apa-apa, Jadi Kecuali keturunannya ya. ya raja, ya rakyat, ya mau nggak mau ikut si rajanya itu. Kecuali kita keluarga dari raja itu, ya kita Iya. bisa ikut campur. Lah Ya kita kali. lah kita rakyat biasa mau gimana, ya udah ngikutin dari atasan gitu, Dari walaupun pada akhirnya semua tujuan itu baik, memang bagaimana cara si pemimpin itu dalam pengimplementasiannya, dalam hal itu. Makanya untuk kritik Plato sebenarnya gak juga itu baik. Aristokrasi itu nggak juga itu baik. Ya itu bagaimana si pemimpinnya, orang yang menjalankannya itu bisa mengimplementasiannya. Lah, demokrasi juga baik kalau seseorang itu siap, dalam artian masyarakatnya, bahkan demokrasi pun itu bisa jadi lebih baik. Karena di sana ruang-ruang terbuka, kita berpendapat dapat disuarakan, bahkan nanti akan timbulnya sistem kritik atau kritik. Nah, dalam sistem kritik atau kritik itu malah bagus. Jadi pemerintah itu bisa mendengarkan suara rakyat. Dia bisa kan demokrasi itu awalnya itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi para pemerintah jadi tahu nih apa aja kesalahan dia. Jadi sistemnya kritik atau kritik. Nah, ada filsuf nih, yang cukup fenomenal. Siapa tuh? Oh, namanya Jürgen Habermas. Dia salah satu filsuf Jerman, dan dia sebenarnya itu bukan membicarakan tentang negara, dia membicarakan tentang sistem. Tapi satu bentuk komunikasi, yaitu ini salah satu unsur juga dalam demokrasi. Karena di dalam demokrasi itu membicarakan kebebasan dan kehendak untuk berpendapat, Nah, ini salah satu keunggulan demokrasi. Jadi di dalam demokrasi itu kita dapat menemukan hal-hal yang baru dan tidak hanya menemukan, bahkan mendapatkan kebenaran yang tunggal. Jadi kita bisa saling interaktif satu sama lain gitu, Ada komunikasi. Ada komunikasi. Bahkan ini bisa jadi bahkan ini juga bisa dijadikan sifat kompetisi dalam hal baik dari sistem demokrasi itu. Jadi orang-orang lebih banyak dihargai dan sebagainya. Karena kalau menurut agama kan kita rakyat maupun pemimpin di mata Tuhan itu kita gak ada yang beda, kita semua sama. Yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaan aja, Karena pada dasarnya manusia itu punya potensi terhadap dirinya untuk menjaga dirinya, melakukan hal yang lebih baik. Iya.
Hmm. Nah, yang dibahas tadi tuh di atas demokrasi nggak buruk kok. Dulu Soviet, dia besar karena apa? Dia melakukan sistem demokrasi, demokrasi besar-besaran. Nih, dalam aristokrasi, rusaknya berpendapat pemerintah mendominasi dalam gerak masyarakat, tingkat kreativitas itu lebih terbungkam, Terbungkam hak gitu. bebas, hak bergerak itu dibatasi. Gimana puncak pimpinan kita ngikutin aja gitu, karena konsep aristokrasi juga sangat mudah jatuh ke tirani. Dan yang dimaksud Plato, orang yang pintar ya, tapi orang pintar sekarang buktinya apa ya, orang pintar sekarang tuh orang yang melakukan ini yang tidak baik, tidak sesuai dengan konsep Plato utarakan. Lalu bagaimana sebenarnya gitu. A few moments later. Nah, Mit, tentang pemikiran si Aristo ini, tentang perihal politiknya itu ada di dalam buku besarnya si Aristo yang berjudul La Politica Aristoteles. Jadi sebelumnya kan kita udah ngebahas si konsep negara idealnya si Plato kan. Nah, konsep negara idealnya si Plato itu kan aristokrasi, di mana dipimpin oleh para filsuf. Nah, itu bersifat otoriter. Nah, konsep negara idealnya si Aristo ini cukup berbeda dengan si Plato. Di mana si Aristo juga mempunyai konsep negara idealnya, yaitu asosiasi. Jadi menurut Aristo itu konsep negara idealnya yang berasosiasi untuk mencapai tujuan manusia yang akan sebuah kebahagiaan dan sebagainya. Nah, Mita tahu nggak sih asosiasi itu apa? Nah, Met, asosiasi itu yaitu bentuk kerukunan. Nah, berbagai macam hal asosiasi merupakan proses interaksi yang mendasari terbentuknya lembaga-lembaga sosial. Karena menurut Aristo, kalau memakai aristokrasi, ditakutkannya itu oligarki. Oligarki itu suatu lingkaran di mana pemerintahan diisi hanya sekedar orang-orang yang berpengaruh doang gitu. Oh, jadi hanya orang-orang yang berpengaruh aja yang ada di pimpinan itu ya? Iya, jadi rakyat itu tidak diikut sertakan sebenarnya. Di sini juga Aristo ada tinjauan kembali tentang demokrasi. Aristo ini menawarkan konsep negaranya itu asosiasi dengan suatu konstitusional yang moderat. Jadi yang moderat itu, jadi negara konstitusional itu penyatuannya semua unsur satu kota demi tujuan kebaikan umum negara konstitusional yang akan dibuat oleh Aristo dengan sebuah konsepnya. Nah, Mit, di sini kalau kita lihat dari konsepnya si Aristo itu, dia agak-agak mirip sama demokrasi, cuma berbeda dengan konsep asosiasi yang konstitusional yang tadi itu. saya jelaskan. Nah, kalau konsep konstitusional ini kan kayak si pemimpin itu hanya mementingkan rakyat bawah aja. Nah, dia tidak mementingkan kayak rakyat yang atas gitu, kayak orang kaya dan sebagainya. Nah, di sini kan juga nggak baik gitu kalau orang pemimpin itu hanya mementingkan rakyat bawah aja. Jadi pemimpin itu tidak mementingkan kepentingan umum. Nah, dari situ kan jadi kayak ada tumpang tindih gitu loh. Jadi nggak rata, sejahtera, nggak sama rata. Sejahteranya ya hanya kalangan bawah aja gitu, kalangan atas enggak. Walaupun ya kalangan atas emang dia mempunyai kayak segalanya gitu. Cuma kan pemimpin itu tidak boleh gitu membeda-bedakan, harus semuanya itu harus sama, sejahteranya harus sama, walaupun keadilan itu harus ditonjolkan, walaupun kalangan atas ya memiliki segalanya kan, belum tentu kalangan atas itu memiliki segalanya gitu.
Jadi ya di Aristo ini dia hanya mementingkan kelas bawah bawah aja. aja. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kritik dan saran, Atau pendapat yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.